Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Danan di latihan Bootstrap yang terakhir. Nah, oke. Kenapa yang terakhir? Nah, karena kita sekarang akan melengkapi website kita. Nah, saya akan membuat semacam 3 gambar dan sedikit informasi ya di bawahnya. Nah, itu adalah project untuk tutorial Bootstrap kita. Jadi simpel aja. Oke. Oke, bisa langsung ke coding. Kita buka latihan bootstrap.html. Nah, sekarang kita buat komen baru. Kita tulis thumbnail seperti ini. Nah, thumbnail di sini adalah seksi ya, seksi maksudnya seksi untuk pembuatan baris kode untuk gambar. Nanti ada satu lagi information. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita buat di thumbnail dulu. Oke, kita mulai dari div. Nah, kita pakai kelas video guides. Nah, sebenarnya ini bukan fungsi di Bootstrap ya, jadi nggak ada maksudnya nggak ada spesialnya ya. Maksudnya nggak ada fungsinya sama sekali. Ini hanya untuk memanggil di CSS nanti. Oke, mengerti? Tutup. Kita pasang div lagi, kelas container. Kita pakai container di sini. Oke. Nah, sekarang kita bikin judul. Misalnya kita pakai h3, judulnya misalnya pelan gambar. Oke, seperti ini. Kita bikin paragraf. Misalnya di sini adalah tampilan gambar dari tutorial Bootstrap. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita bikin div lagi nih. Bikin div dengan kelas row. Nah, kelas row di sini seperti pertemuan 4 ya, atau pertemuan berapa? Saya lupa. Nah, row di sini kita akan membuat semacam panel grid system. Nah, jadi tidak usah repot-repot lagi. Kita akan membuat gambar atau mengatur gambarnya. Oke. Kita pakai kelas row. Sekarang pakai div lagi. Div dengan kelas kita bikin call md4. Masih ingat yang kemarin ya? Kolom md, medium, dan 4 adalah ukurannya. Nah, misalnya jika kita ingin bikin 3, berarti 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Nah, 12 itu adalah maksimum panel grid pada Bootstrap. Oke, masih ingat kan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bikin div lagi nih. Nah, banyak divnya. Bikin div kelas, kita pakai thumbnail seperti ini. Nah, thumbnail di sini untuk menautkan gambar. Oke. Thumbnail. Sekarang kita masukin image source. Nah, di sini kalian harus menyediakan gambar ya. Oke. Di sini saya ada gambar, misalnya saya pakai cover bootstrap.jpg. Tutup. Oke, seperti ini. Nah, karena kita ingin bikin 3, berarti kita copy ini jadi 3, 2, 3. Oke, seperti ini. Bisa kita save. Coba kita lihat. Nah, kita refresh. Oke. Nah, seperti ini ya. Tampilan gambar di sini, tampilan gambar dari tutorial Bootstrap. Oke, mengerti? Nah, ini gambarnya. Ini maksimum untuk kontainer kan ya. Seperti ini, ada margin 3 gambar. Oke. Kalian terserah bisa masang gambar apa aja. Nah, sekarang kita bikin information ya. Sebenarnya sama ya, sama strukturnya, bisa kita copy aja.
kita copy. Nah, div class di sini kita ganti misalnya information guides seperti ini. Nah, di sini sama kayak tadi ya, nggak ada fungsi sama sekali. Oke. Nah, ini hanya untuk memanggil di CSS saja. Oke. Nah, di sini kita tidak perlu, kita hapus information guides, container, row, call method for. Oke, div class. Nah, ini kita nggak pakai ini. Ini bisa kita hapus dulu. Seperti ini. Kita cek. Oh, kelebihan 1. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bikin misalnya history. Kita bikin information 1. Oke, seperti ini. Nah, di bawahnya kita bikin paragraf. Misalnya saya sangat suka coding HTML dengan Bootstrap. Nah, apa aja lah ya. Nah, bisa kita copy, misalnya kita buat banyak. Oke, cukup segini. Nah, karena kita akan bikin 3, bisa kita copy sini ya, dari column MD 4 bisa kita copy, misalnya jadi 3, kan 4 tambah 4 tambah 4 12. Oke, sama seperti tadi. Nah, di sini kita edit misalnya information 2, sini information 3. Oke, bisa kita save, kita refresh. Oke, seperti ini ya. Nah, karena di sini agak berantakan, nanti bisa kita edit di CSS. Oke. Nah, sekarang kita buka CSS-nya. Nah, oke. Oops, mungkin ini kita hapus dulu. Seperti ini. Kita hapus, kita refresh lagi. Itu settingan sebelumnya ya. Nah, jadi ini belum ada background, masih polos. Oke. Nah, sekarang kita buka CSS. Kita akan mengedit, misalnya kita edit video gets ya, video gets dulu. Video gets kita edit tampilan gambarnya H3 dan P. Oke. Berarti kita tulis titik video guides seperti ini, H3. Oops, nanti dulu kita bikin dulu aja dulu. Oke. Video guides seperti ini, H3, dan itunya nanti kita bisa edit nanti. Misalnya kita pakai padding, kita bikin padding bottom 40 px. Kita bikin background color, misalnya kita pakai warna S9 EAD. Oke, seperti ini. S9 EAD. Oops, EAD seperti ini. Kurang. Nah, ini warna pada Facebook. Nanti tampilannya agak familiar ya. Nah, sekarang kita bikin border bottom 1 pixel solid db. Oke, seperti ini. Dan border top top 1px solid db. Oke, seperti ini sama. Bisa kita save, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti warna Facebook. Oke, sekarang kita edit ini ya, tulisannya H3 dan paragrafnya. Oke. Nah, kita bikin misalnya video guides H3. Oops. Oke, seperti ini. Kita tulis font family, kita pakai
font misalnya Tahoma Fantasi seperti ini. Oke, kita pakai font size misalnya kita bikin 35 pixel. Oke, seperti ini. Dengan warna misalnya warna nggak usah ya, kita pakai text alin aja, center seperti ini. Dan satu lagi kita bikin untuk P, kita copy aja, kita bikin untuk P, P. Nah, sini kita tulis misalnya 20 pixel, bisa kita save, kita refresh. Nah, seperti ini ya. Ini untuk tampilan gambar. Oke. Nah, sekarang kita edit untuk information 2 dan information 1, 2, 3. Ini kita lihat. Nah, untuk information guides. Oke. Information guides yang akan kita edit H3 dan P-nya. Oke. Dot information guides. Nah, pertama kita bikin padding dulu ya. Kita bikin padding nih supaya tidak terlalu sempit. Nah, kita bikin padding seperti ini sebesar 40 pixel. Kita bikin padding bottom misalnya 40 pixel, padding top 40 pixel seperti ini. Sekarang tinggal kita edit information guides H3. Kita pakai settingan seperti ini ya, sama. Oke. Tahoma Fantasi, font size 20 pixel, text alin center. Oh iya, untuk H3 kita pakai 35 ya, nggak usah terlalu besar, 25 misalnya, atau 30 bisa. Nah, seperti ini bisa kita copy. Nah, sekarang kita bikin yang P dengan ukuran 20 pixel. Kita save, kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, terlalu besar mungkin. Bisa kita edit, misalnya kita tulis 14. Oke, seperti ini ya, sudah optimal. Nah, inilah akhir dari project kita. Seperti ini ya. Nah, Anda bisa misalnya memasukkan table seperti yang sudah diajarkan pada tutorial sebelumnya, atau gambar ini bisa kalian ganti dengan video, embed video. Nah, misalnya kita kecilin, nah tetap ya terbuka, profil, tampilan gambar, formation. Nah, seperti ini ya, framework Bootstrap. Oke. Nah, mungkin udah selesai ya, bukan mungkin lagi. Nah, sudah selesai tutorial kita untuk tutorial Bootstrap. Nah, sampai jumpa di tutorial yang lain. Terima kasih.